Musim 2024-2025 menjadi tantangan besar bagi Venezia setelah promosi kembali ke Serie A. Klub ini harus bersaing dengan tim-tim kuat Italia, dan sejauh ini, performa mereka belum sesuai harapan. Dari 8 pertandingan awal, Venezia hanya mampu meraih 4 poin dan terpuruk di dasar klasemen. Lini pertahanan mereka rapuh, kebobolan 14 gol, yang menunjukkan masih banyaknya celah dalam sistem pertahanan tim. Di tengah situasi sulit itu, Jay Itzes tetap mampu menampilkan performa individu yang mengesankan. Pemain bertahan asal Indonesia ini menjadi salah satu andalan di lini belakang Venezia, terutama dalam skema 3-4-2-1 yang diterapkan pelatih Paolo Vanoli. Jay Itzes tidak langsung tampil sejak pekan pertama Serie A. Ia harus absen karena menjalani hukuman akumulasi kartu dari musim sebelumnya di Serie B. Namun, setelah kembali ke lapangan, perannya langsung signifikan. Dari 8 laga yang sudah dijalani Venezia, Itzes bermain dalam 7 pertandingan sebagai starter. Ia hanya sekali tidak bermain penuh, yakni saat menghadapi Fiorentina. Secara statistik, ia membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pemain bertahan paling konsisten di Venezia. Berikut beberapa catatan pentingnya hingga pekan ke-8. 608 menit bermain, lebih banyak dibandingkan bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, yang baru tampil 551 menit. 13 pelanggaran, menunjukkan agresivitasnya dalam menjaga lini belakang. 8 tackle sukses dan 3 intercept, mencerminkan ketajamannya dalam membaca permainan lawan. 21 sapuan, menjadikannya bek dengan sapuan terbanyak kedua di Venezia. 302 umpan sukses, hanya kalah dari Michael Svoboda, 320 umpan. Dengan statistik ini, Itzes bukan hanya menjadi tembok pertahanan Venezia, tetapi juga berperan besar dalam membangun serangan dari lini belakang. Salah satu indikasi kualitas seorang pemain adalah bagaimana ia dibandingkan dengan pemain top di posisi yang sama. Dalam hal ini, Jay Itzes dibandingkan dengan Alessandro Bastoni, bek andalan Inter Milan dan timnas Italia. Bastoni, yang juga bermain sebagai bek tengah dalam skema 3 bek Inter Milan, memiliki peran serupa dengan Itzes. Namun, meski bermain untuk tim yang jauh lebih kuat, Bastoni justru kalah dalam jumlah menit bermain. Ia hanya tampil penuh dalam 2 laga, sementara sisanya selalu ditarik keluar oleh Simone Inzaghi. Dari segi kontribusi di lapangan, Bastoni tentu lebih aktif dalam penguasaan bola karena Inter Milan adalah tim dominan di Serie A. Namun, fakta bahwa Itzes mampu menyamai bahkan melampaui beberapa aspek statistik Bastoni menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pemain pelengkap di Venezia, melainkan salah satu pemain kunci yang patut diperhitungkan. Performa Jay Itzes di Venezia musim ini bisa menjadi batu loncatan untuk karirnya. Jika ia mampu terus tampil stabil meskipun timnya berjuang di papan bawah, bukan tidak mungkin klub-klub Serie A yang lebih besar akan mulai meliriknya. Selain itu, bagi timnas Indonesia, perkembangan Itzes di kompetisi seketat Serie A menjadi kabar baik. Dengan pengalaman menghadapi striker-striker kelas dunia di Italia, ia akan semakin siap menghadapi tantangan di level internasional, termasuk saat Indonesia berhadapan dengan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Musim masih panjang, dan pertanyaannya kini adalah apakah Jay Itzes bisa mempertahankan level permainannya hingga akhir musim dan membawa Venezia bertahan di Serie A.